Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama, bersedia hadir kembali di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Lili. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas Farid. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Syukur. sehat. Ya, amin. Oke, Ibu datang ke Tawakal, katanya Ibu ada permasalahan sama kehidupan Ibu ya. Nah, Ibu boleh cerita ke kita dari awal sampai Ibu merasakan sampai apa yang Ibu rasakan saat ini gitu. Iya Mas, saya trauma sama laki-laki, terutama suami saya. Kenapa? Traumanya gara-garanya apa? Apa yang dilakukan suami Ibu ke Ibu? Suami saya kasar Mas, suka main tangan dan sangat zolim ke saya. Nah, boleh lebih detail lagi Bu, ceritanya main kasarnya seperti apa, kemudian zolimnya juga seperti apa? Ceritanya panjang Mas. Semua ini karena nenek saya. Jadi waktu saya usia 15 tahun, waktu itu kan saya masih kecil. Ini saya ngatain saya perawan tua, dan umur saya kan masih 15 tahun. Terus? Sampai akhirnya saya kan dikenalin sama cowok, karena udah dikatain perawan tua itu. Dikenalin sama cowok usianya lebih tua 11 tahun dari saya. Ya, saya nggak mau kan, nggak mau dan saya nggak terima. Iya, terus? Saya nolak, saya nggak mau karena kan saya masih kecil Mas. Oke, terus kemudian akhirnya menikah dengan dia? Ya, tanpa sepengetahuan saya, nenek sama ibu udah pergi aja ke rumah cowok itu. Terus? Udah pergi ke rumah cowok itu, mereka dikasih uang. Dan uang itu habis dipakai. Karena uang itu nggak bisa kembaliin uang itu, karena saya tadinya udah nggak mau. Ngapain, kata saya, ngambil uang gitu, maksudnya kenapa mau dilamar gitu tanpa ketahuan saya. Terus uang itu diambil aja sama ibu saya, sama nenek gitu berdua. Itu buat nikah kali, nggak tahu kan saya juga. Terusnya udah dipakai aja sama ibu saya itu separoh, kirain ibu saya mau gitu. Udah diambil, terus udah kepake, otomatis kan saya nolak. Waktu itu nolak, "Ma, kembaliin aja uangnya." Terus kata mas saya, udah dipakai, otomatis kan harus diganti kan uang itu kalau saya udah nggak mau. Akhirnya nggak bisa ngembaliin uang itu. Jadi setelah nggak bisa ngembaliin, Ibu tetap berarti harus menikah dengan dia? Akhirnya menikah, iya, terpaksa akhirnya menikah. Saya terpaksa Oke, harus tahan dulu. nikah. Ya. Pak Ustadz, ini ada unsur pemaksaan nih Pak Ustadz dari nenek dan orang tuanya nih. Bahkan sudah ada transaksi lah, boleh dibilang kayak begitu, udah terima uangnya tanpa sepengetahuan ibu langsung dinikahkan seperti itu. Akhirnya karena belum bisa bayar utangnya. Ya. Jadi gini, kalau kita lihat di dalam tuntunan Nabi, orang tua tidak boleh memaksa. Orang tua tidak boleh memaksakan pernikahan, karena itu nanti, apalagi dalam kasus tadi kan usianya masih sangat belia sekali gitu. Jadi sangat belia sekali. Yang kedua, tidak boleh pernikahan itu didasari karena adanya transaksi. Jadi misalkan karena dilihat utang maka imbalannya anakmu kemudian dinikahkan. Saya kira itu adalah hal-hal yang tidak masuk dalam kategori ini. Memang Nabi menjelaskan bagaimana cara izin. Tadi kan ada aspek izin tadi. Bagaimana cara izin seorang wanita? Tidak harus wanita itu dimintakan izin. Ini harus difahami. Izin itu misalkan anaknya, "Nak, kamu mau nggak dinikahkan?" Tidak harus menunggu anak itu memberikan jawaban iya apa tidak. Kata Nabi, "As-sukutu ala ma turridho." Diamnya seorang anak perempuan ketika ditanya
maka itu bagian dari tanda dia menyetujui. Saya tidak tahu tadi mungkin di awal ketika ditanya tadi bagaimana. Jadi ketika ditanya nanya diam saja, jangan-jangan ini kemudian ditangkap ini wah ini berarti setuju kan, nggak tahu juga kita prosedur seperti itu. Karena itulah di dalam tuntunan Nabi itu ada izin, itu dibedakan. Kalau al-bikru orang yang masih perawan dengan orang yang janda itu berbeda. Jadi kalau janda tidak harus alamatnya dia maka akan menunjukkan keterus terangannya. Tapi ketika anak masih kayak tadi ini bisa kategorikan dalam rangka untuk ketika diamnya itu bagian dari ridhonya. Tapi ada satu hal tadi, yaitu yang digarisbawahi tadi, ketika menyangkut masalah umur. Ya dilihat konteksnya, ini umur 15, selisih 11 tahun berarti kan cuma 26 tahun, ini belum tua gitu loh. Belum tua, kecuali misalkan perempuannya umur berapa, terus di sana jauh di atas mungkin. Tapi dalam konteks tadi ya belum kategori dalam hal itu. Jadi ini problem pertamanya adalah unsur pemaksaan. Memang di dalam fikih itu ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu artinya adalah wali yang bisa memaksa dalam konteks apa. Jadi misalkan anak sudah dewasa, sudah waktunya menikah, tapi tidak ada keinginan untuk menikah dan seterusnya, maka orang tua memaksa itu dalam rangka mendesak dia untuk memberikan supaya itu namanya wali mujbir. Kemudian bagaimana kehidupan rumah tangga ibu ini dengan pria pilihan keluarga? Sejak nikah itu suami saya emang nggak kerja, jadi tinggal di rumah cuma numpang makan gratis saja. Artinya dia sebenarnya Nganggur, tidak berkecukupan. langsung nganggur. Alasannya nggak mau kerja kenapa? Ya mungkin nggak, dia pokoknya waktu nikahi saya itu masih kerja, nggak taunya 2 bulan lagi mungkin dia udah tahu mau di PHK. Terus nggak tahu kenapa dia ngejar saya gitu, itu cowok katanya ngejar saya gitu. Terus nenek saya mungkin tergiur kali karena dia masih kerja itu, mungkin karena gajinya UMR itu kali ya, nggak tahu saya juga lah, namanya orang tua dulu. Nah udah gitu kan saya lihat sikapnya gitu kan, ditambah saya nggak cinta dia, saya berniat nggak mau punya anak, anak dari dia, nggak mau. Saya cari cara biar saya nggak hamil dulu gitu, nggak hamil karena kan saya masih kecil, nggak mau hamil dulu, takutnya kedepannya gitu kan, otomatis kan saya harus dewasa dulu pikirannya kan Pak, harus pikirannya dewasa dulu, harus, saya juga masih pengen sekolah kan waktu itu, masih pengen belajar, pokoknya saya masih pengen bebas dulu dalam masa-masa remaja saya. Tapi kena omongan nenek saya itu ngatain saya perawan tua, mas saya baru umur 15 tahun katain perawan tua, dan saya enggak ngerasa sakit hati banget. Ustadz, karena nggak ada rasa cinta di situ, akhirnya ibu ini memutuskan pada saat itu nggak mau punya anak. Hukumnya bagaimana nih Pak Ustadz? Sementara kan urusan pernikahannya dia bisa dikatakan sah ya Pak Ustadz. Saya mau menggarisbawahi begini. Tidak selamanya pernikahan didasarkan karena cinta. Ini harus penting sekali difahami. Banyak para orang tua kita nggak ada tuh unsur cinta sebelumnya, nggak kenal sama dia, tapi ketika udah dinikahkan, jadi cinta itu bisa dibangun. Karena itulah kita perhatikan ayat ketika menyangkut pernikahan ini di surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 itu kan Allah menjelaskan begini. Di antara waja'ala bainakum, potongan ayat, waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi ketika sudah ada pasangan laki-laki dan perempuan kemudian dinikahkan, maka akan menimbulkan apa? Waja'ala bainakum mawaddah, di antara kalian akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa ada dua? Ada orang yang menikah itu dasarnya karena cinta dulu, maka kemudian kasih sayang tumbuh. Ada yang tidak dasarnya karena cinta, tapi kemudian benih kasih sayang akan tumbuh. Jadi ini penting untuk difahami dalam kaitan di sini. Sebab kan banyak juga orang berpacaran katanya cinta, tapi ternyata baru beberapa bulan kemudian kan mufaraqah. Itu bagaimana itu kan begitu. Lah yang kedua, ketika sudah menikah, maka orang tidak boleh memutuskan sepihak, misalkan istri atau suami kemudian diam-diam membuat skenario apa itu ikhtiar sendiri, wah saya nggak mau punya anak, tidak bisa, mesti harus dirundingkan bersama pasangannya. Karena itulah ketika ijab kabul seorang laki-laki dan perempuan, maka itu namanya misakon golito, itu berarti sudah ikatan yang sangat kuat sekali, perjanjian Allah. Lah tujuannya apa pernikahan? Harus ingat, Nabi menjelaskan, tanakaku al-walud al-wadud fa inni mukatsirum bikumul umama. Nikahilah wanita-wanita yang banyak anak. Artinya maksudnya wanita yang subur, yang potensial. Karena apa?
kelak nanti kamu akan banyak anak dan aku bangga menyaksikan umatku ketika banyak anak. Tentu dalam anak ini banyak secara kuantitas dan berkualitas begitulah. Lah kaitan di sinilah kemudian penting tadi, misalkan Mbak Lili tadi menyampaikan pada masa itu mestinya dikomunikasikan sama suaminya. Suami. Saya masih muda suamiku, jadi saya mohon izin untuk sementara mungkin kita tunda dulu misalkan punya anak sampai nanti kami juga taruhlah misalkan menyelesaikan sekolah menengah atasnya mungkin saat itu baru sekolah. Saya kira itu bisa dan banyak kasus yang semacam ini ketika dikompromikan bahkan ketika kuliah saja banyak. Saya punya mahasiswa misalkan baru semester 3 sudah menikah, begitu lapor loh. Saya sudah menikah Pak loh, kok cepat sekali kemudian terus. Setelah lama nggak ada, kemudian tanya, kami sudah bersepakat Pak nanti setelah sudah selesai. Lah inilah saya kira pentingnya untuk bermusyawarah. Jadi kayak tadi tindakan Mbak Lili tadi tidak dibenarkan secara sendirian kemudian punya, wah saya tidak mau punya apalagi didasari saya tidak ingin punya anak bersama dia. Lah sama siapa mau punya anaknya? Wong dia suaminya kok gitu. Suka tidak suka ketika sudah menerima ijab kabul dari seorang suami, maka punya tanggung jawab seorang istri, punya kewajiban kepada suami, suami punya tanggung jawab kepada istrinya. Tapi Ibu Lili sudah sempat ngomong itu sama suami? Belum, itu baru niat aja karena saya merasa masih kecil gitu. Oke, terus kemudian sampai akhirnya hamil itu di usia berapa? Saya masih itu hamil saya. Di usia itu ternyata hamil. Kan ceritanya saya kan berniat nggak mau punya anak dulu saya. Begitu saya akhirnya saya putusin KB. Pas KB nggak taunya saya dibohongin sama kakak ipar saya. Dibohongin, saya dijebak gitu, dijebak saya dan ditunjukin cara pakai KB. Akhirnya saya hamil juga karena saya kan nggak tahu cara minum pil gitu. Akhirnya saya hamil juga itu. Oke, nah setelah hamil suami berubah nggak? Maksud saya mulai mencari pekerjaan kah atau sudah dapat pekerjaan kah untuk menghidupi ibu dan calon bayinya? Awalnya tuh di situ pas awalnya tuh enggak Mas, dia malah semena-mena sama saya Mas. Dia main tangan waktu itu saya nyuruh dia sholat Jumat. Dia malah marah terus mukul saya di situ tuh. Saya yang bikin saya enggak, ya Allah kaget saya. Mas, bangun dong Mas. Kamu udah mandi belum? Mas. Iya ntar ah. Mandi Gi, sekarang kan hari Jumat, nanti keburu azan loh. Bangun Mas. Berisik ya. Nggak lihat gue lagi tidur. Ganggu orang aja terus ah. Mas, bukan kayak gitu. Aku kan sebagai istri kamu wajib ingetin kamu sholat, Mas. Mas, kamu jangan kayak gini dong. Kamu kan kepala keluarga. Kalau kamu kayak gini, anak kita mau jadi apa? Berisik banget sih jadi orang. Jadi cewek tuh jangan ribut banget ya. Kalau kata perintah laki-laki tuh ya wajib ya wajib. Kalau enggak tuh ya enggak. Bukan kayak gitu, Mas. Masih juga lu ngelawan ya. Mas. Berani kamu sama gue? Terus dia mukul malah bentak. Ibu Lili ini mencoba untuk menasihati suaminya untuk lebih baik lagi lah ya, tapi selalu didapati dengan balasan memukulnya Ibu El ini Pak Ustadz. Jadi perlu juga para pemirsa memahami bahwa ketika suami istri itu masing-masing punya kewajiban dan hak. Suami apa kewajiban pada istri? Suami berkewajiban untuk mendidik istrinya. Tapi dalam konteks Mbak Lili tadi tidak didapat dengan itu, justru sebaliknya Mbak Lili yang sering mengingatkan suaminya, misalkan kasus tadi sholat Jumat, tetapi kan suaminya marah. Karena itulah memang dalam tuntunan agama berkaitan dengan keluarga, seorang istri dan juga seorang suami harus saling memahami karakternya masing-masing. Stylenya juga perlu difahami. Bagaimana cara mengingatkan yang baik. Jangan sampai mengingat itu kemudian menyinggung. Misalkan di depan rame kemudian Jumatan, kami enggak salah. Tentu juga mungkin emosinya juga marah. Begitu juga bagi seorang suami ya harus diturunkan tensi emosinya ini gitu lah. Kaitan tadi kan mengingatkan tadi itu kemudian marah. Maka tidak sepatutnya seorang suami ketika diingatkan kewajiban. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kisah pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in itu kan dijelaskan. Jadi
Kalau seorang suami punya kewajiban misalkan sholat malam, dia bangun malam, maka hendaklah ia juga membangunkan istrinya diajak sholat malam. Padahal itu sholat sunnah, apalagi yang wajib gitu loh. Lah kaitan tadi kan sudah diingatkan lah, tentu jenis suami yang semacam itu dia berdosa di hadapan Allah karena sudah diingatkan oleh istrinya dengan cara yang baik untuk menunaikan tuntunan kewajiban yang baik, tapi ternyata justru marah, bahkan melakukan tindakan mungkar. Apa bentuk mungkarnya? Yaitu melakukan kekerasan, main tangan kepada istrinya. Nabi SAW, para pemirsa perlu mengetahuinya, pasangan suami istri, Nabi mencela para suami yang suka main tangan kepada istrinya karena itu bukan merupakan tuntunan akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW.